Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Fokus Channel, tempat berkumpulnya orang-orang sukses. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Abu Nawas. Agar kalian bisa terus mengikuti kisah menarik lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman kalian. Abu Nawas tertunduk sedih mendengarkan cerita istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas perintah langsung Baginda Raja membongkar rumahnya dan terus menggali tanpa dapat dicegah. Menurut mereka tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Dan Baginda tidak mau mengganti kerugian. Inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam kepada Baginda Raja. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, tapi Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan harinya Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah basi. Tiba-tiba tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Untuk membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun Baginda, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini." "Keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku wahai Abu Nawas?" "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari tuanku sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca dan juga hinggap di barang-barang lainnya. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah, kemudian giliran patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Sekian dulu kisah tentang Abu Nawas ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah serta selalu mendapat kesuksesan.